Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 18 Zulhijjah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Fiqhus Sunnati lin Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu atau ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan Kitabut Thaharah Babul Ghusl. Kitabut Thaharah Babul Ghusl. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang faidah-faidah, catatan-catatan yang berkaitan dengan mandi perempuan, yang berkaitan dengan mandi perempuan. Dan kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya sudah sampai kepada poin yang ke-7. Betul Ibu? Betul? Poin yang ke-7 ya. Kalau tidak salah sudah sampai kepada poin yang ke-7. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang poin yang ke-8. Penulis hafizahullahu taala mengatakan, la yajuzu lil mar'ati al-ightisal uryanatan amama ahadin illa az-zawj. Artinya seorang istri tidak boleh mandi tanpa busana
kecuali jika sedang sendiri atau di depan suaminya. Amma idza ightasalat wahdaha aw amama az-zawj fala haraja 'alaiha. Adapun jika mandi sendiri atau di depan suaminya, maka tidak mengapa atasnya. Faqad sabata anna Musa alaihi salam ightasala 'uryanan wa kadzalika Ayyub alaihi salam wa hadza fil khalwah. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Musa alaihissalam mandi dengan tanpa busana ketika sendirian. Demikian pula Ayyub alaihissalam mandi tanpa busana dengan sendirian. Ini semuanya adalah di tatkala sendirian. Nah, perempuan juga begitu, karena laki-laki dan perempuan saudara yang sangat dekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa syaqaiqur rijal." Para perempuan itu saudara kandungnya lelaki. Maksudnya di dalam beberapa hukum-hukum syar'i. Saudara kandungnya laki-laki sama hukumnya. Perempuan diperbolehkan juga mandi tanpa busana, telanjang, ya, tatkala sendirian atau di hadapan suaminya. Yang kesembilan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, idza hadatsa naqidun lil wudu'i asna al-ghusli. Jika orang yang sedang mandi berhadas, misalnya buang air kecil, maka ia tidak harus mengulang mandinya. Wa qabla itmamihi, maka ia tidak harus mengulang mandinya. Fala yalzamuha an tu'idal ghusla wa innama tutimmul ghusla. Cukup dengan menyempurnakan, menyelesaikannya dan berwudu. Ini terjemahannya terjemahan bebas ini, Bu. Jadi agak kurang. Kalau saya terjemahkan begini. Idza hadatsa, jika terjadi hadas, naqidun lil wudu, yang membatalkan wudu, asna al-ghusl, saat mandi, wa qabla itmamihi, sebelum menyempurnakannya, fala yalzamuha, maka tidak wajib bagi wanita tersebut an tu'idal ghusla, untuk mengulang mandinya, wa innama tutimmul ghusla, tetapi dia hanya menyempurnakan mandi. Wa ma 'alaiha illa an tatawaddo'a, ya, dan tidak ada kewajiban atasnya illa, kecuali an tatawaddo'a, berwudu. Nah, begitu, Bu, terjemahannya. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilm, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Li'annal hadatsa, karena hadas la yunafil ghusla, tidak dapat membatalkan atau tidak dapat meniadakan mandi. Fala yu'assiru wujuduh, maka tidak berpengaruh kepada tidak berpengaruh keberadaannya fihi, di dalam mandi tersebut, kaghairil hadas, seperti hadas-hadas lainnya. Nah, ini terjemahannya, Bu. Sekarang saya terangkan. Perhatikan, Ibu, di sini nomor 9 halaman 51. Jika orang yang sedang mandi berhadas, dia lagi mandi, mandi wajib, berhadas, hadas kecil, seperti buang air besar, buang air kecil. Buang air besar itu hadas kecil atau hadas besar, Bu? Hah? Kecil. Kok disebut besar? Hah? Buang air besar, hadas kecil apa besar?
kecil. Meskipun namanya buang air besar, tetap namanya hadas kecil. Ya. Jika orang yang sedang mandi berhadas, misalnya buang air kecil, maka ia tidak harus mengulang mandinya. Jadi pas lagi asik, kan mandi itu wudu dulu, kemudian membasahi kepala sebanyak 3 kali. Pas lagi membasahi kepala sebanyak 3 kali bekantut atau keluar kencing, maka apakah diulang? Tidak, teruskan saja. Ya, maka ia tidak harus mengulang mandinya, teruskan saja. Cukup dengan menyempurnakan atau menyelesaikannya, yaitu menyelesaikan mandinya. Kemudian setelah itu baru berwudu. Wudunya di sini untuk sholat. Ya, wudunya di sini untuk sholat. Nah, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Berarti kalau dikatakan kebanyakan para ulama, ada pendapat lain dari para ulama bahwa mandinya tidak sah karena berhadas. Tetapi kebanyakan pendapat para ulama, dan ini dikuatkan oleh penulis, bahwa kalau ada hadas kecil tatkala mandi maka tidak berpengaruh kepada mandinya. Alasannya apa? Karena hadas tidak dapat membatalkan dan mempengaruhi mandinya. Hanya sebatas hadas kecil, tidak dapat mempengaruhi mandinya. Nah, Ibu, beda kalau wudu, Bu. Wudu ingin sholat, pas lagi membasuh batis, nang kiri pulang, ya bekantut. Nah itu gimana? Ulang atau tidak? Ulang. Kenapa? Karena alasannya hadas kecilnya membatalkan wudu. Nah begitu. Karena hadas kecilnya membatalkan wudu. Ya itu Ibu. Jadi beda antara wudu dengan mandi. Kalau mandi teruskan saja. Ya. Busiah pas mandi pengantutan, maka tidak selesai-selesai mandinya. Maka teruskan saja. Tapi ingat, sebelum selesai atau setelah selesai mandi, kalau ingin sholat harus berwudu. Dan yang diangkat ketika mandi adalah hadas apa, Bu? Ketika mandi, kita mengangkat hadas apa? Hadas besar. Kalau kentut berarti hadas besarnya saja terangkat. Sedangkan hadas kecilnya belum. Nah begitu Ibu ya. Yang ke-10 sekarang. Yajuzun naumu ala janabatin idza tawaddati. Orang yang junub dibolehkan tidur sebelum mandi. Saya artikan dulu ya. Orang yang junub, ini artinya ini terlalu bebas, Bu. Jadi saya baca dulu, kemudian saya artikan dari diri saya. Nanti baru kita baca kitab. Saya baca bahasa Arabnya dulu. Yajuzun naumu, boleh tidur ala janabah, dalam keadaan junub. Idza tawaddati, jika kamu sudah berwudu. Fa'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil janabati tusibuhu minal lail. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang junub yang beliau dapati di waktu malam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadda, berwudulah, waghsil zakaraka, dan basuhlah zakarmu, thumma nam, kemudian tidurlah. Nah itu dia. Kita baca sekarang nomor 10 halaman 51. Orang yang junub dibolehkan tidur sebelum mandi. Misalkan dia ingin tidur sebelum mandi, keuyuhan. Ya, setelah bergaul dengan istrinya melayani suaminya, keuyuhan kalau mandi. Ya, maka dia tidur sebelum mandi junub. Dengan syarat berwudu terlebih dahulu. Nah, ya, syaratnya boleh tidur asalkan berwudu terlebih dahulu.
Riwayatnya bagaimana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa Umar ini? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di antara kedudukan yang tinggi dalam Islam yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, beliau adalah wujud pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Umarain, kepada Umar, dua orang Umar bin Khattab dan Amr bin Luhai. Ternyata yang diberikan petunjuk adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Lahab atau Abu Jahal. Karena namanya Abu Jahal atau Abu Lahab saya lupa, itu adalah Amr. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada salah satu dari orang yang bernama Umar. Dari dua orang yang bernama Umar. Ternyata dua orang yang bernama Umar tersebut yang diberi petunjuk adalah Umar bin Khattab. Ini kedudukan pertama Umar bin Khattab dalam Islam. Kedudukan yang kedua Umar bin Khattab dalam Islam, beliau adalah seorang yang mulham, diberikan ilham, yaitu petunjuk kebaikan. Pendapat beliau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa keadaan. Yang pertama, membuat hijab antara para sahabat dengan istri-istri Nabi, dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, tentang tawanan perang. Semestinya tawanan perang Badar dibunuh seluruhnya, tidak usah diambil upeti, dibenarkan oleh Allah. Nah ini dia. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada dua orang nabi, kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Afwan Bu, tadi saya sebutkan hadis tentang pengabulan doa. Doanya begini, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang, dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan doa. Yang diberi petunjuk adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, "Ma zilna a'izza mundu aslama Umar." Masih saja kita mulia di hadapan orang-orang musyrik Quraisy semasuk Islamnya Umar. Setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab makhluk yang ditakuti oleh iblis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiya asyaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demi jiwaku yang berada di tangannya, wahai Umar, tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang, kecuali syaitan akan berjalan di gang lain selain gangmu. Iblis saja takut kepada Umar bin Khattab. Ya. Ini ada sebagian orang yang meruqyah malah diketawakan oleh iblis. Salah tajwid ikam.
Ya. Itu bagaimana bedanya imannya Umar dengan imannya manusia sekarang. Iblis saja takut bertemu dengan Umar. Kalau Umar jalan di sebuah gang, maka dia pasti mencari jalan yang lain. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan masih banyak keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada, tentunya beliau adalah khalifah yang kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah. Tepatnya 26 Zulhijjah. 23 Hijriah. Dan meninggalnya di kota Madinah. Dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yaitu seorang penyembah api yang dikenal dengan panggilan Abu Lu'lu'ah. Itu sedikit tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang junub yang dialaminya di malam hari. Maksudnya beliau junub di malam hari, tapi beliau tidak ingin mandi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, berwudulah, wudu sebagaimana orang sholat, dan cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuci kemaluan, timbul pertanyaan, Ustaz, cuci kemaluan itu bukankah sebelum wudu? Kok berwudulah lalu cucilah kemaluan? Maka bagaimana jawabannya ini? Jawabannya, amalkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Karena memang wudu di sini bukan untuk sholat. Wudu di sini hanya ta'abbudiyah, yaitu wudunya memang hanya sebatas ibadah yang tidak ingin sholat. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu 10 catatan tentang mandi, ya, 10 catatan tentang mandi. Sekarang kita ingin bahas bab yang selanjutnya. Al-aghsal al-mustahabbah. Mandi sunnah. Apa saja mandi sunnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, ukhtil muslimatu, saudariku muslimah, qad arafti, engkau telah mengetahui, al-umura allati yajibu alaikil ghuslu li ajliha, beberapa perkara yang mewajibkanmu mandi. Wahahuna, berikut ini, uhibbu, saya ingin menyebutkan, uhibbu, saya ingin, an unabbiha, memperingatkan. Di sini terjemahannya, berikut ini akan saya sebutkan al-ahwal, beberapa jenis atau beberapa keadaan, allati yustahabbu faqat an taghtasili fiha, yang diwajibkan, yang dianjurkan saja kamu mandi di dalamnya, tidak wajib. Dianjurkan saja kamu mandi di dalamnya, tidak wajib. Ya, perhatikan. Al-awwal al-ightisalu 'inda kulli jima'in. Artinya mandi ketika hendak mengulang jima'. Ini kata-kata hendak mengulang kurang tepat. Al-ightisal, mandi ketika sesudah berjima, begitu lebih tepat, Bu. Ya. Mandi ketika sesudah berjima.
Atau bisa diartikan juga mandi setiap kali berjima. Habis berjima mandi. Ya. Itu dia. Jadi saya kurang sepakat dengan terjemahannya. Mandi ketika hendak mengulang jima. Enggak. Mandi ketika setiap berjima. Atau setiap setelah selesai berjima. Nah itu yang dimaksudkan. Ya. Li hadithi Abi Rafi'. Berdasarkan hadis Abu Rafi' anna radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'ih. Yang menyebutkan bahwa suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya. Yang tasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Dan beliau mandi setiap selesai bertemu dengan istrinya. Ini juga terjemahannya kurang. Ya. Beliau mandi pada istri yang ini dan pada istri yang ini. Maksudnya setiap selesai berjima dengan istrinya. Faqala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Mengapa engkau tidak mandi sekali saja? Qala hadza azka wa atyab wa athhar. Beliau menjawab, cara ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Ya, cara ini lebih baik, lebih bersih dan lebih suci. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjima beliau setelahnya mandi. Berjima mandi, berjima mandi. Itu satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam menggilir istrinya. Ada 9, digilir satu malam. Makanya saya sering mengatakan, dan silahkan lihat video saya, judulnya Poligami Bukan Penghancur Keluarga. Di situ saya ingin mengingatkan kepada para lelaki yang ingin berpoligami tetapi menghancurkan keluarga pertama. Ya, dan itu haram. Poligami bukan penghancur keluarga. Saya ingin ingatkan kepada para suami. Salah satu syarat poligami adalah kuat fisik. Ini baru satu saja. Ini tidak pantas untuk berpoligami. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah punya kawan, punya kawan ya, poligami. Maka setiap kali saya bertemu dengannya, Ustaz, itu pasti begitu. Ya. Maka syarat mutlak poligami adalah mempunyai kekuatan fisik. Kalau cuma kekuatan lilin enggak cukup. Ya, tidak cukup. Dan kadang-kadang perempuan yang misalkan yang digilir istri yang pertama. Istri yang pertama dia akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dia habiskan. Sehingga istri yang kedua selalu mengeluh. Uyuh pian sudah di sana? Maka harus kuat. Ya, itu syarat poligami. Harus kuat fisik. Di samping syarat-syarat yang lain. Makanya ada seorang istri setelah mendengar kajian saya itu, dia mengatakan kepada suaminya, "Bah, pian menurut Ustadz Ahmad Zainuddin kada masuk kriteria sama sekali." Ya. Maka tahu dirilah. Kalau seandainya cuma lilin, jangan. Apalagi sampai menghancurkan keluarga. Ya. Karena menghancurkan keluarga itu tercela dalam Islam.
Dan poligami disyariatkan bukan untuk menghancurkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada poligami beliau yang menghancurkan keluarga. Dan lihat para sahabat Nabi, tidak ada poligami mereka yang menghancurkan keluarga. Tetap syariat poligami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadis ini juga menunjukkan yaitu bahwa membersihkan kemaluan dan mandi setelah berjima lebih baik, lebih suci, lebih bersih. Lebih baik, lebih suci, lebih bersih. Saya jadi ingat kawan saya dulu waktu di Damam, beliau seorang berwarga negara Filipina. Kemudian masuk Islam, dari Nasrani masuk Islam. Dan istrinya masih Nasrani. Dan tidak dia cerai karena memang boleh saja, ya, seorang muslim beristrikan non muslim boleh saja, asalkan ahlul kitab Nasrani ataupun Yahudi. Adapun yang musyrik tidak diperbolehkan. Nah, ketika bergaul, kemudian setelah bergaul sang suami ini langsung mandi, bergaul lagi mandi lagi, bergaul lagi mandi lagi. Maka sang istri aneh melihat sang suami ini. Kata sang istri yang Nasrani, sebegitu kotorkah diriku sampai engkau setelah berjima denganku engkau mandi? Maka sang suami mengatakan, tidak, inilah syariat Islam. Lebih suci, lebih bersih, lebih baik. Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kadang-kadang di zaman yang begitu dahsyat fitnahnya ini, maka ada kadang-kadang jamaah para perempuan bertanya kepada ustadznya, "Pian pang ustadz, mentarikah atau lilinkah?" Maka sang ustadz menjawab, ya, dia lebih tahu tentang dirinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya sarankan, ya, silahkan melakukan syariat Allah. Akan tetapi keluarga yang pertama jangan dihancurkan. Bahkan bisa masuk ke dalam dosa kalau seandainya menghancurkan keluarga. Anak-anak kita membutuhkan keluarga yang utuh. Ya, wallahu alam. Yang kedua, para ikhwah, al-ightisal ba'dal ighma. Ini mandi sunnah yang kedua. Mandi setelah sadar dari pingsan. Ighma itu adalah pingsan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala lamma ughmiya alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi setelah beliau sadar pingsan. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah at-tawil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang. Bagaimana hadisnya? Saya bacakan ya. An Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada dalam buku ibu-ibu. Saya bacakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah sakit keras. Faqala, lalu beliau bertanya, asallan nasu? Apakah manusia sudah salat? Qulna la hum yantadhirunak. Maka kami menjawab, tidak wahai Rasulullah, belum. Mereka menunggu engkau. Qala dha'u li ma'an fil mikhdab atau fil makhdab. Letakkanlah untukku air di dalam bejana. Makhdab adalah baskom kecil. Qalat, lalu Aisyah bercerita, fafa'alna, maka kami sediakan air di baskom kecil. Faghtasala, lalu beliau mandi. Fadhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih. Lalu beliau bangun pergi untuk mengimami manusia. Beliau bangun untuk berdiri kemudian pingsan lagi. Thumma qala, thumma afaqa. Lalu beliau sadar lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, asallan nas?
sudahkah salat orang-orang? Qulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Kami menjawab, belum, mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Du'u li ma'an fil makhdab. Letakkan air di bejana kecil untukku. Faqa'ada faghtasala. Lalu beliau pun duduk sambil beliau mandi. Lalu pingsan lagi, terus terulang itu 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila habis pingsan dianjurkan, bukan diwajibkan, mandi. Naam, yang ketiga sekarang. Ightisalul mustahadhati likulli shalah. Artinya, mandinya seorang wanita yang istihadhah, yaitu mengeluarkan darah penyakit setiap hendak sholat. Ini dianjurkan. Apa maksudnya? Ada darah yang keluar dari rahim wanita itu, ada darah haid, ada darah nifas. Darah haid adalah darah yang kebiasaan seorang wanita mengeluarkannya setiap bulannya. Dan itu dari dalam rahim. Itu dari dalam rahim. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Sedangkan darah istihadhah adalah darah yang keluar dari pangkal rahim. Karena kenapa? Karena penyakit, yaitu salah satu urat nadi atau urat-urat yang ada pada rahim tersebut pecah, maka keluarlah darahnya. Ini istihadhah. Ya, dan istihadhah waktunya tidak ada kebiasaannya. Kadang datang terus menerus setiap hari, bahkan sampai sebulan. Kadang tidak datang. Nah, mandinya seorang wanita yang istihadhah, mengeluarkan darah penyakit, setiap kali hendak sholat. Dan ini hanya dianjurkan. Oh Ustaz, berarti mandinya 5 kali sehari. Ya, mandinya 5 kali sehari. Bisa seperti itu. Tetapi bisa juga dengan cara wanita ini menjamak sholat. Berarti mandinya cuma 3 kali sehari. Caranya bagaimana? Sebelum sholat subuh mandi. Sebelum sholat zuhur dan asar mandi. Sebelum sholat maghrib dan isya mandi. Oh, bagaimana Ustaz sholat sebelum sholat zuhur dan asar? Jadi begini, dia mandi di akhir waktu sholat zuhur. Setelah mandi dia sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, datang waktu sholat asar. Lalu dia sholat asar. Nah, begitu kemudian sholat maghrib dan isya begitu juga. Dia mandi di akhir waktu sholat maghrib. Lalu dia sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, maka masuk waktu sholat isya. Lalu dia sholat isya. Nah, itu bagi wanita yang istihadhah. Ya, ibu-ibu. Jadi bisa dilakukan setiap sholat, yaitu berarti 5 kali sehari. Bisa dilakukan dengan cara menjamak tadi, berarti dilakukan 3 kali sehari. Itu disebut oleh para ulama fikih dengan jamak suri. Apa arti suri? Jamak yang samar-samar. Jamak yang samar-samar. Dan ini keringanan bagi wanita yang istihadhah. Ya, bagi wanita yang istihadhah. Dan wanita istihadhah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa in kana qad warada fi hadza jumlatun minal ahadits adh-dha'ifah. Lakinna umma Habibata lamma istuhidat 7 sinin sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa amaraha an taghtasil fa qala hadza 'irqun fa kanat taghtasilu likulli salatin. Sunnah ini disebutkan dalam beberapa hadis dhaif. Nah, ini kata penulis bahwa hadisnya lemah. Sunnah mandi setiap sholat untuk wanita istihadhah. Hadisnya lemah. Namun ada riwayat yang sahih yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah mengalami istihadhah selama 7 tahun.
Masya Allah. Ini kan ujian berat. Aisyah bertanya, itu istihadah selama 7 tahun, ya, itu langganan pembalut, ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau memerintahkan Ummu Habibah mandi dan beliau bersabda, ini bukan darah haid, ini adalah irqun. Nah, tadi saya sebutkan tadi. Hadza irqun, ini adalah urat yang pecah. Ya, bukan darah haid. Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha mandi setiap kali hendak salat. Mandi setiap kali hendak salat. Dalil yang lain Bu saya ingin bacakan bahwa Hamnah bintu Jahsh. Jadi zaman Rasulullah itu banyak wanita-wanita yang istihadah. Yang sudah kita kenal tadi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian Hamnah binti Jahsh, namanya Hamnah. Bagus nama anak dikasih nama Hamna atau Hamnah binti Jahsh. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, Sa'amuruki bi amrain, ayyuhuma fa'alti ajza'a anki minal akhar. Wahai Hamnah, wanita yang banyak istihadah, sering keluar darah, aku perintahkan engkau dengan 2 perkara. Yang mana saja yang kamu pilih, maka sudah mencukupi dari 2 perkara tersebut. Wa in qawiti alaihima fa anta a'lam. Kalau seandainya kamu mengerjakan dua-duanya boleh kalau kamu kuat dan kamu lebih mengetahui dirimu. Wa in qawiti ala an tuakhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra wa taghtasilin wa tajma'ina baina as-salataini adh-dhuhra wal 'asra. Jika kamu kuat, kamu mengakhirkan salat zuhur dan mengawalkan salat asar. Lalu kamu mandi, kemudian kamu salat zuhur dan asar secara jamak. Wa tu'akhirinal maghriba wa tu'ajjilinal isya, dan kamu mengakhirkan salat maghrib dan menyegerakan salat isya. Lalu kamu mandi, lalu kamu mengerjakan salat maghrib dan isya secara jamak dengan cara yang tadi. Wa taghtasilina ma'al fajri faf'ali. Jika kamu sanggup, kemudian kamu mandi salat untuk sebelum salat subuh, maka lakukanlah cara seperti itu. Wa sumi in qadirti ala dzalik, dan berpuasalah jika kamu melakukan hal itu. Wa hadzal amru wa hadza a'jabul amrayni ilayya. Perkara yang seperti ini sangat aku sukai dari 2 perkara tersebut. Ya, ini. Jadi antara mandi, antara puasa, Bu. Silahkan mandi, silahkan berpuasa. Pilih dua-duanya. Mandinya berarti 3 kali sehari atau berpuasa. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan jangan lupa wanita yang istihadah hendaklah membasuh kemaluannya. Ya, yang berdarah kemaluannya, maka dibasuh. Kemudian juga jangan lupa wanita istihadah layaknya mandi seperti mandi haid atau mandi nifas, yaitu sebelumnya berwudu, kemudian setelah itu rambut kepangannya atau ikatannya dilepas, ya, sebagaimana layaknya orang mandi besar. Dan sekali lagi ini adalah ujian bagi perempuan tersebut. Yang keempat sekarang Ibu, al-ightisal lil-'idain wa yaum Arafah wa yaumi Arafah. Mandi sebelum melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Arafah. Nah, dalam buku aslinya Bu ada hari Arafahnya. Buku terjemahannya tidak ada. Ya. Mandi untuk 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Arafah. Penulis mengatakan, waqad sahha anna rajulan sa'ala 'Aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusl. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa seorang laki-laki pernah menanyakan tentang mandi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ightasil kulla yawmin in syi'ta.
Ia menjawab, yaitu Ali menjawab, mandilah setiap hari jika engkau mau. Faqala la, al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl. Lelaki itu berkata, tidak, bukan itu, tetapi mandi yang sunnah. Ya, mandi yang disunnahkan. Apa? Qala al-yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitr. Mandi pada hari Jumat, pada hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitr. Hari Jumat maksudnya adalah sebelum mengerjakan sholat Jumat. Dan ini ibu, saudari-saudari muslimah, bagi yang pergi Jumatan. Yaitu laki-laki yang diwajibkan. Dan juga perempuan kalau ingin ikut Jumatan, sah saja. Dan dia tidak usah sholat zuhur nantinya. Ya, seperti kejadian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hari Jumat dia ikut suaminya, tidak tinggal di kamar. Maka wanita ini pun dianjurkan untuk mandi sholat Jumat, mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Dan hari Jumat hari yang mulia. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya dimasukkan ke dalam surga, di dalamnya dikeluarkan dari surga, di dalamnya Allah bangkitkan hari kiamat. Jadi hari Jumat itu mandi yang mulia, hari yang mulia. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah, ini juga mandi hari Arafah. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah mandi pada hari Arafah ini untuk orang yang menunaikan ibadah haji saja atau untuk semua orang kaum muslimin? Wallahu a'lam ibu, saya lebih condong kepada pendapat bahwa semua. Ya, mandi hari Arafah dianjurkan kepada semua, baik yang menunaikan ibadah haji ataupun yang tidak menunaikan ibadah haji. Mandi hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa, Ibu? 9 Zulhijjah. Ya, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji sedang berwukuf di Arafah. Semuanya menuju Arafah setelah terbit matahari, kemudian berwukuf sampai terbenam matahari. Berwukuf di Arafah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wa yaumun nahar, dan hari Idul Adha. Kenapa disebut hari nahar? Ya, hari Idul Adha kenapa disebut dengan hari nahar? Hari nahar adalah karena pada hari itu onta-onta banyak disembelih. Dan menyembelih onta di naharnya. Bukan di tenggorokannya, tetapi di naharnya. Yaitu di lehernya. Nahar itu artinya leher. Bukan di tenggorokannya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan hari Fitr. Kenapa disebut hari raya Idul Fitri? Hari raya setelah Ramadan disebut hari raya Idul Fitri. Id artinya adalah berulang-ulang. Artinya harinya selalu datang setiap tahunnya. Fitr diambil dari kata-kata apa? Yaitu kembali berbuka. Berbuka. Fitr itu berbuka, Bu. Ya, diambil dari kata-kata berbuka. Makanya disebut dengan Idul Fitr, kembali berbuka. Setelah berpuasa sebulanan, kembali berbuka. Ya. Bisa makna fitr dengan makna yang lain. Fitr artinya adalah fitrah. Yaitu awal mula penciptaan manusia. Maksudnya setelah berpuasa Ramadan, digodok, dia berpuasa, dia melakukan amal-amal saleh, baca Quran, sholat tarawih, bersedekah, membukakan puasa, maka akhirnya keluar bulan Ramadan, dia fitr. Seperti keluar dari rahim ibunya, suci, ya, fitrahnya manusia, dan seperti itu. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah. Wa an Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah. Nafi' ini pembantunya Abdullah bin Umar. Kemana-mana pasti ada Nafi'. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemana-mana pasti ada Nafi'.
Nafi' meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu, selalu mandi yaumal fitr, pada hari Idul Fitr, qabla an yaghdwa ilal musalla, sebelum pergi ke lapangan salat. Musalla artinya adalah lapangan salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan mandi sebelum menghadiri Idul Fitr, Idul Adha dan hari Arafah. Dan kesunahan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Yang kelima, Ibu, al-ghuslu idza ghasalat mayyitatin. Idza ghasalti mayyitatan. Mandi setelah memandikan mayat. Li hadithi man ghassala maitan falyaghtasil wa huwa mukhtalafun fi sihhatih. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Para ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan oleh penulis, kesahihan hadis ini diperselisihkan. Artinya belum sepakat para ulama bahwa yang memandikan mayat harus mandi. Yang memandikan mayat harus mandi. Makanya para ulama berbeda pendapat, apakah wajib mandi atau tidak wajib. Apakah wajib mandi atau tidak wajib setelah memandikan mayat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada dalam buku ibu-ibu, saya tambahkan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari 4 hal, atau disebabkan karena 4 hal. Minal janabah, dari junub, wa yaumil jum'ah, dari hari Jumat atau karena hari Jumat, wa minal hijamah, karena berbekam, wa min ghuslil mayyit, karena memandikan mayit. Nah, ini menunjukkan dianjurkannya untuk mandi pada memandikan mayit. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa tidak wajib mandi bagi siapa yang memandikan mayit, yaitu hadis dari Asma binti Umais radhiyallahu an. Ini Asma ini adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Asma inilah yang memandikan Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal. Thumma kharajat fasa'alat man hadaraha minal muhajirin. Lalu beliau keluar, kemudian beliau bertanya, siapa yang hadir dari kaum muhajirin? Faqalat inni sha'imah wa hadha yaumun syadidul bard. Asma binti Umais mengatakan, aku sedang puasa dan hari ini adalah hari yang sangat dingin. Fahal alayya min ghusl? Maka adakah yang mau menolong? Maka apakah wajib atasku untuk mandi setelah memandikan jenazah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sang suami? Faqalu la. Maka para sahabat menjawab tidak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa menunjukkan mandi setelah memandikan mayit tidak wajib, tetapi kesunnahan. Yang keenam, al-ghuslu bil ihrami bil umrah awil hajj. Keenam, mandi untuk melaksanakan ihram haji atau umrah. Jadi sebelum berniat mengerjakan ibadah haji, maka hendaknya dia mandi. Sebelum berniat mengerjakan ibadah haji, hendaknya dia mandi. Li hadithi Zaid ibn Thabit
annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan yaitu semua yang tidak boleh dipakai untuk memulai talbiyahnya dan beliau pun mandi. Nah, ini menunjukkan mandi sangat dianjurkan sebelum berihram haji atau umrah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini bisa dipahami semua ya, Bu ya. Tidak terlalu sulit pemahamannya insyaallah. Yang ketujuh, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mandi karena memasuki kota Mekah. Karena kota Mekah kota suci, di dalamnya ada masjid suci, paling suci sedunia. Maka beradab masuk kota Mekah adalah mandi karena memasuki kota Mekah. Mandinya gimana Ustaz? Kalau kita ikut travel kan susah di luar Mekah. Maka mandinya adalah di dalam hotel. Yang penting pas sampai Mekah mandi. Ustaz, kita kan sedang berihram, bolehkah mandi? Boleh, tidak tercela. Boleh mandi. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dzi Tuwa. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa sebelum masuk ke kota Makkah ia bermalam terlebih dahulu di Dzi Tuwa, sebuah tempat. Dzu Tuwa itu sebuah tempat. Hatta yusbiha, sampai pagi. Wa yaghtasil, lalu mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan. Lalu mandi dan masuk ke kota Mekah pada siang hari. Nah, ini contoh mungkin bisa dicontoh. Siapa yang ingin benar-benar masuk Mekah sebagaimana Rasulullah seperti itu. Mandi sebelum kota Mekah, kemudian masuknya siang. Nah, ini kesunahan. Wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah. Ia menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Walhamdulillah, selesai bab mandi kita. Ya, jadi mandi-mandi sudah selesai, Bu. Sekarang kita atau pada kesempatan yang akan datang kita membahas tentang bab tayammum. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan Ibu jika ada yang ingin bertanya. Dan juga para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Naam. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Gema Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, istri saya sering curhat dengan lelaki yang bukan keluarga. Dia cerita tentang aib saya dan hutang saya. Bahkan sekarang kalau keluar rumah pakaian lebih rapi daripada di rumah. Dan kalau lagi tidur didekati nggak mau, menolak berdekatan. Bagaimana harus saya apakan istri saya tersebut? Tolong jawab dari hamba Allah. Maka jawabannya ini curhatan suami kepada tentang istrinya. Jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sang suami dia menasihati istrinya dengan baik dan santun. Kemudian dia bertanya kepada istrinya apa yang salah pada dirinya. Kenapa dia memperlakukan suaminya seperti ini? Ya, apa yang salah pada dirinya? Kenapa dia memperlakukan suaminya seperti ini? Kalau seandainya tidak mempan juga, maka panggilkan keluarganya. Keluarga, 2 keluarga besar, panggilkan. Kemudian setelah itu, kalau seandainya ada kesepakatan, sebutkan semua kejadian-kejadian yang ada. Terjadilah nanti kesepakatan. Wassulhu khair, dan perdamaian lebih baik. Kalau seandainya setelah membawa kedua keluarga juga tidak mempan, maka beristikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istri tersebut tidak pantas untuk dijadikan seorang istri. Karena dia menjauhi hubungan dan dia senantiasa
menolak untuk berhubungan, dan ini adalah pernikahan yang tidak pantas. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya sekarang sedang hamil dan beberapa hari ini keluar darah yang saya tanyakan apakah ini darah istihadah dan apakah saya boleh setelah mandi dan mencucinya. Apakah saya boleh sholat mungkin ya setelah mandi dan mencucinya? Mohon jawabannya. Maka kebiasaan wanita hamil tidak keluar darah, kebiasaannya, tetapi tidak menutup kemungkinan wanita hamil haid. Kebiasaan wanita hamil tidak haid. Kenapa? Karena darah haidnya berubah menjadi asupan makanan untuk si janin. Ketika janinnya sudah dilahirkan, maka darah haidnya berubah menjadi asupan makanan buat janin melalui air susu ibunya. Makanya wanita-wanita yang menyusui ya jarang sekali untuk haid. Dan wanita-wanita yang hamil juga jarang sekali untuk haid. Karena darah haidnya berubah jadi asupan makanan bagi si janin atau si bayinya. Tetapi jika keluar darah dalam keadaan hamil, maka dilihat apakah ibu mempunyai kebiasaan atau tidak. Kalau seandainya ibu mempunyai kebiasaan haid, maka lihat darah tersebut yang keluar pada waktu kebiasaan di hari-hari kebiasaan haid atau tidak. Kalau seandainya di hari-hari kebiasaan haid, maka dia haid. Baik, Ustaz, saya tidak mempunyai waktu kebiasaan, ya. Haid saya tidak teratur, kadang awal bulan, kadang pertengahan bulan, kadang di luar bulan. Itu kayak apa di luar bulan? Ya, yang jelas haidnya tidak teratur. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya adalah kalau haidnya tidak teratur, maka dilihat dia bisa membandingkan mana darah haid atau mana tidak darah haid, tidak. Kalau seandainya bisa membandingkan, maka berarti kalau darahnya hitam pekat, baunya menyengat, maka itu darah haid. Kalau tidak bisa membandingkan karena yang keluar hanya bercak-bercak saja ataupun hanya air keruh ya saja, maka bagaimana ini Ustaz? Maka jawabannya, kalau dia tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darah haid, maka pada saat itu dia lihat keluarganya, keluarga terdekatnya. Kalau keluarga terdekatnya seperti ibu, kakak, adik, ya, darah haidnya pada tanggal 1 sampai tanggal 7 dan dia keluar pada saat tanggal itu, maka itu darah haid. Kalau juga tidak mempunyai keluarga kerabat, maka pada saat itu dia berarti anggap itu adalah sebagai darah istihadah. Wallahu a'lam. Apakah jatuh talak ketika suami istri bertengkar lalu suami dalam keadaan emosi menyuruh istrinya pulang ke orang tuanya? Maka jawabannya tergantung niatan suami. Ya. Tergantung niatan suami. Ketika dia mengatakan pulang sana ke rumah orang tuamu, apakah itu talak atau tidak? Karena talak itu ada yang jelas, ada yang kiasan. Kalau jelas maka sudah tidak diragukan itu talak. Kalau kiasan maka tergantung suami. Suaminya berniat talak atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Adakah dalil yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat? Maka jawabannya tidak ada dalil yang menyatakan suara wanita adalah aurat. Dan buktinya para sahabiyat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga buktinya Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan-pertanyaan para tabi'in yang belajar kepada beliau. Yang dilarang adalah perempuan ketika berbicara melemah lembutkan perkataannya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima atau qawlan ma'ruf, qawlan karima kata saya.
Artinya janganlah kalian menundukkan, yaitu melemah lembutkan perkataanmu. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tamak kepada perempuan tersebut. Dan tamak kepada perempuan tersebut. Kemudian ucapkanlah ucapan yang baik. Di sini lihat ada ucapan dan perintah untuk mengucapkan. Bukankah itu berarti perempuan suaranya bukan aurat, tetapi harus dijaga, jangan sampai menimbulkan fitnah. Wallahu alam. Kita ambil pertanyaan dari Gema Madinah. Pendengar radio Gema Madinah 93,7 FM. Nama saya Mansyah dari Martapura. Pertanyaannya keluar dari tema. Apa hukumnya meletakkan mayit di belakang orang yang sholat jenazah ketika sholatnya dilaksanakan? Apa hukumnya meletakkan mayit di belakang orang yang sholat jenazah ketika sholat dilaksanakan? Mungkin ya, yang dimaksud di sini adalah ketika sholat zuhur misalkan, ya, ketika sholat zuhur kemudian diletakkan mayit di belakang saf. Setelah sholat zuhur baru disolati, ya, baru disolati. Maka bolehkah yang seperti ini? Ya, wallahu alam. Para ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat kalau seandainya ada jenazah tersebut diletakkan di sebuah tempat selain masjid, maka lebih baik. Ya, maka lebih baik. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh saja meletakkan jenazah bahkan di depan. Ya. Orang yang sholat wajib meletakkan jenazah di depan, di arah kiblat maksudnya. Orang yang sholat wajib. Setelah sholat wajib baru mereka sholat jenazah atas jenazah tersebut. Dan ini dijawab oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan fatwa beliau. Al-amru fi hadza wasi'. Perkara seperti ini luas hukumnya. Sawa'un wada'a amama au khalf. Baik itu diletakkan di depan atau di belakang. Artinya jenazahnya sebelum disolatkan, kemudian dikerjakan sholat wajib dulu. Apakah jenazahnya diletakkan di depan atau di belakang makmum? Au an yaminil musallin au shimalihim, atau di sebelah kanannya orang-orang yang sholat atau di sebelah kirinya orang-orang yang sholat. La haraja fi dzalik. Tidak ada dosa akan hal itu. Al mayyitu yudha'u fil masjid au qurbal masjid hatta yusallin nas. Seorang mayit diletakkan di dalam masjid atau dekat dengan masjid sampai orang-orang mensolatinya. Thumma yuqaddam hatta yusallan nasu alaih. Lalu setelah sholat manusia sholat wajib, maka jenazahnya diletakkan di depan sampai orang-orang mensolatinya. Wala haraja fi an yakuna mawdu'an amamal musallin au an yaminihim au an shimalihim au khalfahum. La a'lamu bihadza ba'san. Boleh saja diletakkan di sebuah tempat dan tempat tersebut berada di tempat orang-orang yang salat, baik di kanan, di kiri atau belakang, maka ini tidak mengapa, seluruhnya tidak mengapa. Ya. Imam Ibnu Utsaimin juga mengatakan seperti itu. Memang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya, meletakkan mayit di masjid yang kita sholat wajib di dalamnya sebelum kita mensolati mayit tersebut. Mereka berdalil dengan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan janganlah kamu sholat menghadap kuburan. Ya. Maksud menghadap kuburan adalah menghadapnya atau yang semisal dengannya. Ya, seperti misalkan jenazah
diletakkan kemudian seperti disebutkan di Masjidil Haram, jenazah diletakkan di dalam masjid, ya, di samping Ka'bah, kemudian mereka sholat padanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang tidak membolehkannya Al-Imam Al-Mubarakfuri, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Yang jelas wallahu alam, yang seperti ini kalau seandainya ada tempat selain masjid, diletakkan dulu di sebuah tempat, baru setelah selesai salat wajib baru dibawa ke depan jenazahnya, maka tidak mengapa. Kalau tidak ada tempat diletakkan di masjid, di sampingnya, belakangnya juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah wanita yang keguguran yang usia kandungannya belum ditiupkan ruh, apakah wajib atasnya mandi junub? Atau apakah ini termasuk darah nifas? Yang pertama, wanita yang keguguran bukan berarti wajib mandi junub. Mandi junub itu kalau junub. Paham ya, Bu? Wanita yang keguguran berarti wajib mandi dari nifas, begitu. Mungkin maksudnya wajib mandi besar, mandi mengangkat hadas besar. Yang jelas Ibu, apabila usia kandungannya belum ditiupkan ruh, kemudian dia keguguran, maka di sini dilihat, ya, apakah itu darah nifas atau tidak. Saya ragu-ragu untuk menjawab, maka mungkin kita alihkan kepada pertemuan yang sebelumnya. Bagi siapa yang bertanya ini, mohon diingatkan saya pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya ragu-ragu apakah ini darah nifas atau tidak. Karena kalau seandainya kegugurannya setelah ditiupkan ruh, berarti itu darah nifas. Karena darah yang disebabkan karena kelahiran, karena sudah ditiupkan ruh, ya. Adapun yang belum ditiupkan ruh, maka saya tidak berani menjawab apakah dia darah nifas atau tidak. Di sini ada, saya bacakan fatwa, Ibu. Nah, lihat fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wala yasbutun nifas, tidak tetap dinyatakan sebagai nifas illa idza wudi'at ma tabayyana fihi khalqul insan, kecuali kalau yang keguguran tersebut sudah terlihat bentuk manusianya, ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, maka itu baru disebut nifas. Falau wudi'at saqtan saghiran lam yatabayyan fihi khalqul insan falaysa damuha damu nifas. Maka kalau keguguran dan kecil kemudian belum terlihat bentuknya sebagai manusia, maka di sini bukan disebut sebagai darah nifas. Nah itu. Jadi Ibu yang bertanya tadi, ya, kita sudah dapat jawabannya dari fatwa Syekh, bahwa apakah terlihat ketika keguguran tersebut bentuknya, karena kadang-kadang meskipun belum ditiupkan ruh itu berapa umurnya? Berapa, Bu? 4 bulan, betul? Ya, 4 bulan. Nah, kadang-kadang sebelum 4 bulan sudah ada kelihatan tangannya. Halo, ya, ada kadang-kadang tangannya. Maka pada saat itu kalau keguguran sebelum itu, maka berarti dia darah nifas. Ya, darah nifas. Bal huwa damu irqin. Maka kata Syekh, bahkan dia adalah darah irq, darah kotoran. Fayakunu hukmuha hukmul istihadhah, maka hukum dihukumi sebagai darah istihadhah, bukan darah haid juga. Ya, darah istihadhah. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan 80 yawman min ibtida'il hamal wa ghalibuha 90 yawman. Dan jumlah hari yang paling sedikit terlihat tubuh janin itu bentuknya yaitu 80 hari. 80 hari berarti sekitar
Berapa bulan, Bu? 60, 2 bulan. 2 bulan sekian begitu ya. 2 bulanan sekian. Nah, itu sudah terlihat ya. Dan kadang-kadang 90 hari, kadang-kadang kata beliau 30 hari. Kita tidak berbicara di sini ditiupkan ruh atau tidak. Beliau lebih condong kepada ada bentuk tubuhnya atau tidak. Nah, itu dia ya. Meskipun kadang-kadang belum ditiupkan ruh tapi sudah terbentuk tubuhnya, maka ini tidak boleh digugurkan. Kalau keguguran pun maka pada saat itu disebut sebagai darah nifas. Alhamdulillah dapat jawabannya. Apakah yang dimaksud dengan tawassul dan pernah saya dengar ada tawassul yang dibenarkan, ada juga yang dilarang. Bagaimana tawassul yang dimaksud tersebut? Tawassul artinya diambil dari kata-kata wasilah. Wasilah artinya adalah mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini arti tawassul, Bu. Mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul dibagi menjadi 2. Tawassul yang disyariatkan dalam Islam dan tawassul yang tidak disyariatkan dalam Islam. Tawassul yang disyariatkan dalam Islam ada 3. Tawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Misalkan Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang paling indah, berdoalah dengannya. Contoh, kita ingin rezeki, maka kita berdoa, "Ya Razzaq, urzuqni wa anta khairur raziqin." Wahai yang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Misalkan yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika 3 orang yang terperosok ke dalam goa, terperangkap di dalam goa, tidak bisa keluar karena mulut goanya tertutup dengan batu. Lalu mereka mengatakan, "Innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bisalihi a'malina." Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali kita berdoa dengan menyebutkan amal-amal saleh kita di hadapan Allah. Yang pertama, seorang yang menjauhi anak pamannya yang sangat dia cintai, yang sangat membutuhkan uang, lalu dia berikan uang tersebut dengan syarat anak paman perempuan ini melayaninya. Ternyata ketika dia sudah duduk di atas paha anak perempuannya ini, anak paman perempuan dari anak pamannya ini, ya, maka dia takut kepada Allah. Dia tinggalkan cintanya dan hartanya. Dia tinggalkan cintanya dan hartanya demi Allah. Maka ini amal saleh. Maka akhirnya bergerak batu tersebut. Yang kedua, mengatakan bahwasanya saya punya pekerja. Dan gajinya si pekerja tersebut dia jaga. Dia menjaga amanah gaji pekerja tersebut. Bahkan dia kembang biakan menjadi peternakan yang sangat luar biasa. Kemudian datang pekerja tersebut pada suatu hari. Diambil semua gajinya tanpa sisa. Maka kalau seandainya ini adalah amal saleh yang engkau terima, maka fafruj 'anna ma nahnu fi. Keluarkanlah kami dari goa ini. Akhirnya bergeser batunya. Yang ketiga, yaitu dia orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dia kalahkan kepentingan istrinya dan anak-anaknya demi bakti kepada orang tuanya. Maka akhirnya bergeser. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Ini contoh bertawassul dengan amal saleh. Ketika berdoa menyebutkan amal saleh di hadapan Allah. Boleh juga seorang mengatakan, "Ya Allah, dengan cintaku kepada nabimu, maka ampunilah dosa-dosaku." Boleh. Rabbana innana amanna faghfir lana. Disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah beriman, wahai Rabb kami, maka ampuni dosa kami. Boleh seperti itu. Itu namanya bertawassul dengan amal saleh.
Tawasul yang ketiga yang disyariatkan, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup yang bisa mendoakan langsung. Contoh, seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian minta didoakan. Seperti seorang yang datang di masa Rasulullah SAW masih hidup, kemudian minta hujan, minta agar Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan. Maka akhirnya turun. Ini namanya bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang langsung bisa berdoa untuk kita. Nah, ini tawasul yang disyariatkan. Adapun tawasul yang diharamkan, yaitu tawasul yang maksudnya menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Ya, perantara, misalkan menjadikan perantara orang yang mati, ya, baik itu orang soleh ataupun tidak soleh, antara dia dengan Allah. Misalkan saya datang kepada orang yang sudah mati, saya katakan, wahai fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini bertawasul dengan orang yang sudah mati, menjadikan orang yang sudah mati tersebut perantara antara dia dengan Allah. Maka ini diharamkan. Karena inilah kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada orang-orang mati tersebut, tetapi orang-orang mati tersebut mendekatkan kami kepada Allah. Ini namanya menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dan Allah tidak butuh perantara. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku langsung. Astajib lakum, aku langsung kabulkan bagi kalian. Apa susahnya sih kita langsung berdoa kepada Allah? Ya, maka mohon ini diterima dengan lapang dada. Ini pendapat kita bahwa bertawassul yang tidak syar'i diantaranya menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Karena Allah tidak butuh perantara. Allah tidak seperti makhluk. Kalau kita menghadap presiden, kita harus melalui protokolernya, orang-orang terdekatnya. Tidak, Allah langsung berdoa kepada Allah. Dengan adab, dengan syarat-syaratnya, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga tawassul yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah tawassul dengan jah, dengan pangkat. Ya, belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam. Kita kembali kepada pendengar Radio Gema Madinah. Yang ketiga, bagaimana hukumnya jika sebuah perusahaan atau lembaga lainnya melambat-lambatkan gaji karyawannya? Maka ada ancaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang-orang yang mempekerjakan orang lain, u'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araqahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Artinya, berikanlah para pekerja gajinya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Maka perusahaan ini zalim, ya. Perusahaan tersebut ataupun tempat bekerja tersebut zalim kalau seandainya melambatkan gajinya, gaji karyawannya. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya apa hukum puasa Daud yang bertepatan pada hari Jumat? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, puasa Daud adalah berpuasa sehari, berbuka sehari. Ya, berpuasa sehari, berbuka sehari. Maka meskipun seseorang berhadapan dengan hari Jumat, kalau itu pas gilirannya puasa, tetap dia puasa. Karena puasa Daud mempunyai hukum puasa sehari, tidak berpuasa sehari.
Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya apa sih hukum puasa hari Jumat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Jumat ada hadisnya yang berbunyi la takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin wala lailataha biqiyamin. Jangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Dan jangan juga mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah apapun. Jadi kalau ingin beribadah di malam Jumat, ya memang karena malam-malam sebelumnya kita beribadah. Kalau memang kita ingin berpuasa hari Jumat karena hari-hari sebelumnya atau hari-hari setelahnya kita berpuasa. Adapun mengkhususkannya maka dilarang dalam agama Islam. Ya, coba lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini tidak boleh kita mengkhususkan puasa hari Jumat khusus kecuali berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Ini bagi siapa yang tidak mempunyai kebiasaan puasa. Tapi kalau seandainya dia puasa Daud, otomatis misalkan hari Kamis dia tidak puasa, hari Jumat dia harus puasa. Tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ada hadis riwayat Bukhari dari Juwairiyah bintul Harith bahwa Nabi Muhammad SAW menemui beliau pada hari Jumat dan beliau dalam keadaan berpuasa. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Asumti ams, wahai Juwairiyah, kemarin engkau puasa enggak?" Yaitu hari Kamis. Qalat la, kata Juwairiyah tidak. Turidina an tasumi gadan? Qalat la. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, ingin puasa enggak besok? Yaitu Sabtu. Maka Juwairiyah mengatakan tidak. Qala fa'aftiri. Kalau begitu berbukalah. Ya, kalau cuma puasa hari Jumat enggak ada apa-apa, cuma puasa hari Jumat, enggak ada momen apa-apa, maka pada saat itu tidak boleh kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Ya, kalau seandainya hari Arafah bertepatan hari Jumat gimana? Maka silahkan karena memang ada momennya. Kalau hari Asyura 10 Muharram bertepatan dengan hari Jumat gimana? Silahkan berpuasa karena memang ada momennya. Yang tidak boleh kalau nggak ada momen, hanya berpuasa hari Jumat saja, tidak ada momen apa-apa. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ketika selesai jima, keluar darah haid, bagaimana mandinya? Apakah menunggu selesai haid? Maka jawabannya bisa menunggu selesai haid, bisa langsung setelah berjima tersebut. Tetapi ketika dia mandi pun tidak ada manfaatnya karena dia sudah dalam keadaan haid. Tapi karena mungkin ketika berjima ya penuh dengan peperangan, banyak bom, maka pada saat itu mandilah agar bersih. Tetapi manfaatnya pun untuk haid artinya tidak bisa pada saat itu. Wallahu a'lam. Gimana hukumnya jika seorang suami tidak bisa memberi nafkah batin karena sakit gula darah? Bagaimana solusinya? Karena saya masih muda. Maka jawabannya ya di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang bisa mempunyai dua pilihan. Mohon maaf saya katakan ini, karena sebagian ibu-ibu kadang-kadang tidak setuju dengan jawaban ini. Ustaz, biarlah jawabannya istri tersebut disuruh bersabar. Ya, disuruh bersabar dengan keadaan suaminya. Bagaimanapun itu kan suaminya dan bagaimanapun penyakit dia tidak inginkan, ya. Tetapi sekarang suami istri tersebut menginginkan dia melampiaskan syahwatnya. Berbahaya kalau seandainya sang suami tidak bisa menafkahinya lahir ataupun batin dan tidak tercipta akhirnya tujuan pernikahan. Maka saya katakan Anda di antara dua pilihan, bisa bersabar dengan keadaan suami Anda ataupun Anda memilih berpisah. Ya, silahkan istikharah. Bisa bersabar
bisa memilih berpisah. Karena kalau seandainya suami mempunyai istri yang punya penyakit gula darah, kemudian tidak bisa digauli, ini masih mending, dia mungkin bisa berpoligami. Adapun sang istri tidak bisa berpoliandri. Ya, wallahu alam. Artinya mempunyai suami 2 tidak bisa. Jadi silahkan pilih antara 2, bisa bersabar dengan keadaan suami, tetapi tidak tertimbul tujuan pernikahan, dan itu adalah ujian bagi laki-laki tersebut. Ya. Dan bisa dia memilih keputusan untuk bercerai. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, mandi wanita yang habis melahirkan hukumnya sunnah atau wajib? Tadi tidak sempat mendengar penjelasan. Mandinya harus di hari waktu melahirkan atau esoknya? Maka jawabannya belum ada dalil, Bu, mandi setelah melahirkan. Yang ada adalah mandi setelah suci dari nifas. Dan itu wajib hukumnya. Adapun mandi setelah melahirkan saya belum dapati kesunahannya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika sering melakukan hubungan suami istri? Apakah setiap mandi junub harus rambut selalu dikeramas? Apakah boleh jika hari sekarang keramas lalu hari esok mandi junub tanpa keramas? Karena rambut bisa-bisa rontok dan rusak jika sering-sering keramas. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang jelas ibu-ibu mau keramas, mau tidak keramas. Karena saya memahami arti keramas, coba kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keramas itu apa? Kenapa pian ribut? Siapa yang dapat arisan? Keramas, Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencuci rambut dengan sampo, dengan cara mengguyur dan membersihkannya. Maka Ibu, kalau yang namanya setelah bersetubuh, tentunya kita tetap wajib mengguyur rambut. Ya, mengguyur rambut. Adapun dicampur dengan sampo, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang diwajibkan adalah tatkala mandi dari haid. Adapun mandi junub, maka tidak diwajibkan dengan pewangi-pewangi. Ya, dengan pewangi-pewangi. Hanya cukup membasuh kemaluan, kemudian berwudu sebelumnya, kemudian setelah itu membasahi rambut sampai seluruh kulit kepala terasa basah, lalu setelah itu diguyur 3 kali, lalu setelah itu mengguyur seluruh anggota tubuh sehingga seluruh anggota tubuh basah dengan air tanpa tersisa. Ya, adapun urusan keramas tidak keramas, maka itu tasarah pian. Ya, itu dia. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Gema Madinah. Bagaimana dengan kegiatan bedah buku di masjid yang pembicaranya biasanya si penulis buku? Secara tidak langsung kan promosi buku tersebut. Dan biasanya ditulis buku bisa diperoleh di panitia. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini tergantung niatan si pemilik buku ketika membedah bukunya. Apakah niatannya ingin dagang atau niatannya memang ingin bedah buku? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tetapi memang sebagian ada yang sangat berhati-hati. Kemudian bukunya tersebut dijadikan sebagai materi ringkasan, dia tulis kemudian dia bagikan. Lebih baik dibandingkan membaca bukunya di dalam masjid. Ya, yang penting tergantung niat. Kita tidak bisa menuduh orang jualan atau tidak. Wallahu alam. Bolehkah Ustadz wanita istihadah itu dijima oleh suaminya? Maka jawabannya wanita istihadah itu hukumnya seperti wanita yang suci. Kecuali beberapa hal saja. Di antaranya
yaitu ketika ingin sholat dia disunahkan untuk mandi setiap sholat atau dengan cara jamak suri tadi. Yang kedua, setiap kali ingin berwudu dia diwajibkan untuk membasuh kemaluannya. Itu saja. Selainnya boleh digauli. Ustaz berdarah-darah, maka boleh. Ya, karena tidak ada keharamannya. Dia seperti wanita suci. Wallahu alam. Pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah, saya mau bertanya, bolehkah seorang anak yang mengakikahi ayahnya dan kebetulan ayahnya sudah meninggal, apa hukumnya? Maka jawabannya, kalau sudah meninggal tidak perlu lagi. Ya, karena akikah itu bagi yang masih hidup. Ya, wallahu alam. Pertanyaan tentang alam akhirat. Di alam akhirat nanti manusia ditempatkan pada 2 tempat, yaitu di surga atau di neraka. Kemudian ada lagi tempat selain surga dan neraka, katanya pemberitaan Al-Quran, manzilun baina manzilatain. Maka ini tidak benar. Ya, yang ada di dalam surga cuma di dalam kampung akhirat cuma ada surga dan neraka. Adapun di antara 2 tempat tersebut ini perkataan Mu'tazilah. Perkataan kaum pendewa akal yang mengatakan bahwa orang ini tidak dihukumi sebagai kafir, tidak dihukumi juga sebagai muslim. Allahu alam. Pendapat ahlu sunnah bahwa selama dia muslim, tidak melakukan kesyirikan, bagaimanapun dosanya, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, maka dia jika tidak bertaubat, maka dia pasti kekal di dalam neraka. Tidak ada tempat ketiga. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Gema Madinah. Apakah salah jika seorang wanita menolak seorang lelaki yang baik agamanya dan yang ingin nazar kepadanya karena merasa belum siap dan siap menunggu yang orang lain yang juga baik agama dan akhlaknya? Bapak dah aja hendak nang lain. Ya, maka jawabannya ya boleh dia untuk menolak, tidak masuk ke dalam kriteria tersebut. Mungkin ada yang lain yang dia inginkan, tapi ternyata yang lain ini kada ingin nazar lawan sidin. Berarti di sini cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, saya sering mengingatkan jangan sampai melepaskan kesempatan-kesempatan emas. Wanita yang cerdas adalah tidak melewatkan kesempatan-kesempatan emas. Ketika ada laki-laki yang baik akhlak dan budi dan agamanya, maka kenapa kita menolak? Karena di sana lebih pokoknya seteh. Tapi yang lebih ini acuh tak acuh. Ternyata yang lebih ini menginginkan yang lain, kawannya juga. Nah, akhirnya jadilah fitnah. Maka pada saat itu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar tidak terjadi fitnah, bagaimana? Wanita yang menginginkan laki-laki lain, dia bisa. Di zaman sekarang terutama. Dan ini bukan aib. Bukan aib. Ya, saya katakan, dia bisa mengutus seseorang, entah itu kakak laki-lakinya, orang tuanya mengatakan, wahai saudara laki-laki, berkenankah untuk melamar anak perempuan saya? Itu tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat menawarkan anak perempuannya kepada sahabat-sahabat yang lain, dan itu bukan merendahkan derajat keluarga. Wallahu a'lam. Apakah ada perbedaan hukum antara laki-laki dengan wanita dalam menahan pandangan? Kalau laki-laki mutlak tidak boleh, kalau wanita tidak mutlak. Maka jawabannya mungkin ini yang sering dibicarakan tentang ustadz-ustadz yang terlihat di televisi. Di televisi-televisi yang bergenre dakwah, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya berpesan, ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwasanya baik laki-laki ataupun perempuan, mereka diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ini asal hukumnya. Laki-laki dan perempuan
diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Nah, kemudian kok bisa laki-laki, ustadzkah, syekhkah, misalkan Syekh Saleh Fauzan timbul dan diliput oleh televisi, itu kan dilihat oleh para perempuan. Maka jawabannya, beliau sekarang ya dimasukkan ke dalam televisi, diliput oleh televisi, beliau tujuannya bukan untuk dipertontonkan kepada perempuan. Nah, perempuan dia mencukupkan dengan suara, ataupun kalau ingin melihat karena memang perlu melihat karena ada sesuatu yang perlu diperlihatkan, kemudian sesuatu yang perlu dijelaskan oleh sang ustadz melalui gambar, gerakan tangankah, ataupun hitungankah, atau fotokah yang ingin diperlihatkan oleh sang ustadz terkadang dalam sebuah kajian, maka ini tidak mengapa asalkan sang perempuan menjaga hawa nafsunya. Dan kalau sudah terfitnah, maka tundukkan pandangan. Ya, seperti itu. Jadi kadang ada kawan-kawan yang di sebelah yang sering mencela TV-TV yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh, akhirnya menghasut wanita-wanita. Kajian-kajian muslimah dihasut. Nah, itu salah satu kesalahannya. Itu seperti nonton bareng katanya. Maka berbaik sangkalah kepada saudaramu bahwa yang dimaksud di situ adalah kemudahan untuk menjelaskan. Karena kadang-kadang ada yang perlu ditulis di papan tulis. Ya. Berbaik sangkalah. Kalau seandainya perempuan merasa tergoda, terfitnah, tersyahwat dengan yang mengajari agama, maka jangan dilihat televisinya, lihat kabelnya aja. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, jadi saya sering sekali mendapati dari kawan-kawan sebelah yang menggembosi orang untuk menuntut ilmu agama. Kalau seandainya ustadz Anda mencukupkan dengan hanya suara, walhamdulillah, cukupkan dengan hanya suara. Kalau seandainya pengajian di Masjid Syarifah Sholihah harus memakai televisi karena memang ada penulisan ataupun ada sesuatu yang ingin diperlihatkan, maka jangan dicela. Dan ini bukan perkara yang kamu ahlu sunnah karena tidak pakai televisi. Kemudian saya tidak ahlu sunnah karena pakai televisi. Ini salah. Ini salah besar. Ya. Salah besar dalam belajar ilmu agama. Yang seperti ini tidak pada ranah loyalitas dan disloyalitas. Yang seperti ini perkara ijtihad. Yang seseorang bisa dengannya bisa beristihad. Dia memakai ini, dia tidak memakai ini. Ingat itu ibu-ibu. Ya, hadapi dengan ilmu bukan dengan perasaan. Kenapa tidak boleh belajar dengan Ahmad Zainuddin? Karena memakai peci seperti pecinya para orang-orang yang ahlu bid'ah misalkan. Maka jawabannya, itulah orang yang tidak paham tentang manhaj. Ya, bahwa asal hukumnya boleh. Bahkan di Banjarmasin, peci seperti ini lebih disukai oleh orang-orang yang mengajar agama. Ya, para kiai, para habaib. Maka lebih nyunnah untuk memakai pakaian yang sesuai dengan orang yang di sekitarnya. Kalau di Jawa mungkin pecinya peci hitam. Kalau di Arab mungkin pecinya peci yang putih. Tidak harus peci koplo, peci seperti orang-orang yang di Arab. Tidak mesti. Karena dia adalah perkara yang mubah. Yang berkaitan dengan pakaian. Aneh kadang-kadang kita memakai celana dituduh ahli bid'ah. Bid'ah dari mana coba? Nah, maka jangan sampai ya, saudari-saudari muslimah tergembosi. Ada ustadz datang dari luar, dari kelompok sebelah, kemudian berbicara macam-macam. Ya, tidak boleh menghadiri kajiannya Ustadz Khairullah, Ustadz Aiman, saya, Ustadz Hasbi, Ustadz Febri. Tanya, apa tidak bolehnya? Tanya. Karena Islam itu dibangun di atas agama, di atas dalil. Tanya, saya tidak boleh belajar kenapa? Apa penyimpangannya? Ya, tanya, apa penyimpangannya? Kalau seandainya penyimpangannya berupa akidah, silahkan. Jangan belajar di sini.
Ya, kalau seandainya penyimpangannya perkara ijtihad, maka hal ini berarti perkara ijtihad, bukan perkara agama yang kita bangun di atasnya loyal dan tidak loyal. Saya mencintai, saya tidak mencintai, tidak. Nah, seperti itu, ya. Kemudian juga saya berpesan, mumpung ditanya ini, dan ini poin-poin terakhir, mumpung ditanya, saya berpesan juga kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang lama ataupun yang baru. Baik-baik akhlak kita dengan masyarakat. Ya. Baik-baik akhlak kita dengan masyarakat. Jangan sampai akhlaknya buruk dengan masyarakat. Pakaian kita sudah susah diterima. Pakai jilbab besar, pakai cadar, sarung tangan. Berbeda dengan masyarakat. Kemudian kita tidak baik akhlaknya, tambah susah diterima. Ya, apa susahnya salam dengan ibu-ibu yang mungkin belum mengaji di sini? Maka baik-baik akhlaknya. Ya, mereka muslim. Mereka kalau memakai jilbab yang kecil ataupun pakaian masih ketat, mungkin tidak tahu. Mungkin karena ada hal yang menyebabkan mereka seperti ini. Akhirnya kita harus menasihati. Ini kadang-kadang yang terjadi, ya, seseorang mencela orang lain, tidak mendakwahi. Beda mendakwahi dengan mencela. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik-baik jaga akhlak di masyarakat, jangan ketus, ucapkan salam, sebarkan salam. Kalau di antara perempuan senyumi, ya, dan semisalnya. Demikian, wallahu alam. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan hukum? Tidak ada perbedaan. Hukumnya sama. Laki-laki dituntut, disyariatkan menjaga pandangan. Perempuan juga disyariatkan menjaga pandangan. Tetapi kalau seandainya melihat seorang ustadz di televisi, seperti ibu-ibu sekarang mungkin dialirkan gambar saya kepada ibu-ibu, kemudian juga di televisi, maka hukumnya Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, jika dipenuhi dengan syahwat haram. Jika tidak dipenuhi dengan syahwat, maka ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Artinya diperbolehkan. Karena kadang-kadang sang ustadz menjelaskan di papan tulis, menjelaskan dengan gambar, mencontohkan dengan tangan, maka ini memerlukan perhatian sehingga benar-benar ilmunya didapat. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya ustadznya tidak mau pakai kamera, apalagi dipertontonkan kepada perempuan, maka ini hak beliau. Ya, ini hak, dan tidak boleh seseorang mengatakan yang pakai televisi dialirkan ke para perempuan, kemudian di situ terjadi fitnah. Maka ini tidak benar. Ya, kemudian dijauhi, dihajar, tidak benar. Karena banyak sekali orang-orang yang mencela televisi-televisi yang mengajarkan dakwah dan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah dia kemudian berdalil, apakah kamu tidak mempunyai rasa cemburu istri-istrimu melihat ustadz-ustadz yang masih muda-muda, yang masih begini-begini? Maka jawabannya, suruh istrinya mendengarkan saja kalau seandainya dia merasa cemburu. Ya, karena mungkin merasa terfitnah. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Jadi intinya ini tidak bisa dibangun di atasnya loyalitas dan disloyalitas. Artinya apa? Oh, yang masuk televisi berarti ahlu bidah. Itu ukurannya apa? Saya nanya, yang masuk televisi ahlu bidah, ukurannya apa? Syekh Saleh Fauzan masuk televisi. Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh masuk televisi. Kemudian apakah disebut ahlu bidah? Tidak. Ya, seperti itu. Jadi harus diukur dengan agama, dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan hasutan. Dan ini sering sekali. Saya kemarin ke sebuah tempat di kota Jawa, subhanallah. Ya, 1 bulan belajar di sebuah pondok pesantren. Ini perhatikan nih Bu. 1 bulan, perempuan ini, bukan
laki-laki 1 bulan belajar, katanya sih belajar bahasa Arab 1 bulan. Berarti belum bisa bahasa Arab. Pulang-pulang ke keluarganya sudah mentahdir sana sini. Ustadz fulan begini, Ustadz fulan begini. Belum bisa bahasa Arab. Ya, makanya kadang-kadang di antara para perempuan, perkara-perkara seperti ini laris manis. Dan hati-hati, saya berpesan, ini nanti di akhirat akan ditanya. Ya, akan ditanya. Maka kalau seandainya ada yang mentahdzir, misalkan saya, Ustadz Khairullah, Ustadz Febri, Ustadz Hasbi, dan yang lain-lainnya tanya, kesalahan mereka apa? Ya, kesalahan mereka apa? Itu saja. Kalau seandainya kesalahannya berupa agama, penyimpangan akidah, maka baru dijauhi, silahkan gak ngaji. Tapi kalau kesalahannya cuma masuk TV, ibu-ibu di sini disalurkan ke TV, itu bukan kesalahan akidah. Itu ijtihad kami untuk mengadakan ibu-ibu agar bisa lebih fokus, kemudian yang disampaikan bisa lebih diterima. Demikian, ya. Jadi pintar-pintar menimbang, jangan hanya dihasut-hasuti. Apalagi orang-orang ustadz-ustadznya datang ke Banjarmasin membuat kacau pengajian, se-Kalimantan Selatan. Ini hati-hati. Ustadznya sehari 2 hari datang, kemudian dia pergi. Tetapi di Banjarmasin malah kacau pengajiannya. Ini namanya pengacau pengajian. Ya, hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.